Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha. Kita jumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kompetensi dasar materi kali ini yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk kompetensi keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikator kompetensi yang harus dicapai yaitu melakukan penjumlahan serta pengurangan pecahan biasa dan campuran, melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, terlebih dahulu kita mengulang bentuk-bentuk pecahan. Ada beberapa bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, contoh 1/2, 5/6, 2/3, dan 7/9. Yang kedua, pecahan campuran, contoh 1/3, 1/2, 7 3/4, dan 5/9. 3. Pecahan desimal, contoh 0,25, 3,137, 1,5, dan 0,8. Bentuk pecahan yang keempat yaitu pecahan bentuk persen. Persen artinya per 100. Contoh 45%, 120%, dan 30%. Berikut adalah pecahan biasa 1/2. Pada pecahan biasa, yang bagian atas disebut dengan pembilang, sedangkan bagian bawah disebut dengan penyebut. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Berikut adalah contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang pertama, 3/7 ditambah 2/7. Yang kedua, 9/11 dikurang 5/11. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, 3/7 ditambah 2/7. Karena kedua pecahan di sini mempunyai penyebut yang sama, maka bisa langsung dijumlahkan pada bagian pembilangnya. Sehingga menjadi 3 ditambah 2/7. Hasilnya adalah 5/7. Contoh berikutnya, 9/11 dikurang 5/11. Penyebutnya sama, yaitu 11, sehingga
bisa langsung dikurang, tidak harus disamakan lagi penyebutnya. Jadi 9 dikurang 5 per 11. Hasil akhir dari 9 per 11 dikurang 5 per 11 adalah 4 per 11. Contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Yang pertama, 2 per 5 ditambah 1 per 4. 2. 9 per 12 dikurang 2 per 3. Yang ketiga, 3 per 8 ditambah 1 per 6. Kita bahas satu per satu. Yang pertama, 2 per 5 ditambah 1 per 4. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 5 dan 4. Cara yang pertama yaitu dengan cara dikali silang, di mana 5 dikali 4 sedangkan 4 dikali 5. Jangan lupa, apabila yang bagian bawah dikali 4, yang atas juga harus dikali 4, sehingga 2 per 5 jadi 2 dikali 4 per 5 dikali 4 ditambah 1 dikali 5 per 4 dikali 5. Menjadi 8 per 20 ditambah 5 per 20. 8 ditambah 5 per 20. Hasilnya adalah 13 per 20. Contoh yang kedua, 9 per 12 dikurang 2 per 3. Di sini memiliki penyebut 12 dan 3. Yang besar adalah 12, sehingga 3 bisa dirubah menjadi 12 dengan cara dikali 4. Karena 3 dikali 4 adalah 12, sehingga 9 per 12-nya tidak usah dirubah. Hasilnya 9 per 12 dikurang 2 dikali 4 per 3 dikali 4. Sama dengan 9 per 12 dikurang 8 per 12. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dikurang saja bagian pembilangnya. Sama dengan 9 dikurang 8 per 12. Hasil akhirnya adalah 1 per 12. Contoh berikutnya, 3 per 8 ditambah 1 per 6. Pecahan tersebut memiliki penyebut 8 dan 6. Kita bisa mengerjakannya dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK dari 8 dan 6. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sehingga untuk mencari KPK dari 8 dan 6 kita harus mencari kelipatan 8 dan kelipatan 6. Ya, kita cari kelipatan 8 dan kelipatan 6. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Di antara kelipatan 8 dan 6 ada kelipatan yang sama, yaitu 24, 48, 72, dan 96. Kelipatan yang sama disebut kelipatan persekutuan, yaitu 24, 48, 72, dan 90.
Kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 24, itulah yang disebut dengan KPK. Sehingga di penjumlahan sebelumnya, penyebutnya harus dirubah menjadi 24. Sekarang bagaimana caranya untuk mengubah penyebut 8 menjadi 24 dan penyebut 6 menjadi 24? Ya, yaitu dengan cara dikali. 8 dikali 3, 24, sedangkan 6 dikali 4, 24. Sehingga hasilnya 3 dikali 3 per 8 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 per 6 dikali 4. Hasilnya 9 per 24 ditambah 4 per 24. Diperoleh 9 per 4 per 24 sama dengan 13 per 24. Sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan campuran. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang pecahan campuran. Pecahan campuran di sini kita kasih simbol A, di situ bilangan bulat, B per C adalah pecahannya, sehingga A, B per C adalah pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan campuran tersebut, bisa kita menggunakan rumus A dikali C ditambah B per C. Pada pecahan campuran 3, 5 per 8, A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 8. Jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 dikali 8 ditambah 5 per 8. Sama dengan 24 ditambah 5 per 8. Hasilnya 29 per 8. Sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 3 per 4 per 5. 34 adalah pembilang, sedangkan 5 adalah penyebut. Pecahan biasa bisa dirubah menjadi pecahan campuran apabila pembilang lebih besar dengan penyebut. Di sini pembilang adalah 34, sehingga 34 lebih besar dari 5. 34 per 5. Per artinya dibagi. Jadi 34 per 5 artinya 34 dibagi 5. 34 per 5 sama dengan 34 dibagi 5. Hasilnya 6 sisa 4. Jika dirubah menjadi pecahan campuran, 6 adalah bilangan bulat, sisanya pembilangnya, sedangkan 5 tetap penyebut. Jadi 6, 4 per 5. Berikut contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang pertama, 1 per 4 ditambah 2 per 3. Yang kedua, 3 per 5 dikurang 3 per 10. Penjumlahan 1 per 4 ditambah 2 per 3 bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, semua kita rubah menjadi pecahan biasa. Cara yang kedua, kita pisahkan bilangan bulatnya dengan pecahan. Contoh yang pertama, kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Diperoleh 1 tambah 2 ditambah 1 per 4 ditambah 2 per 3. Karena pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, sehingga bisa kita kali silang, di mana 4 kita kali 3, sedangkan 3 kita kali 4, sehingga hasilnya 1 ditambah 2 sama dengan 3, ditambah 1 dikali 3 per 4 dikali 3, ditambah 2 dikali 4 per 3 dikali 4.
sama dengan 3 ditambah 3 per 12 ditambah 8 per 12. Hasil akhirnya adalah 3/11 per 12. Cara yang kedua yaitu kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya 1/4 dirubah menjadi 1 dikali 4 ditambah 1/4, sedangkan 2/3, 2 dikali 3 ditambah 2/3 sama dengan 5/4 ditambah 8/3. Karena penyebutnya 4 dan 3, maka harus disamakan dengan cara dikali silang. 4 dikali 3 dan 3 dikali 4. Sama dengan 5 dikali 3 per 4 dikali 3 ditambah 8 dikali 4 per 3 dikali 4. Sama dengan 15 per 12 ditambah 32 per 12. Diperoleh hasil 47 per 12. 47 per 12 memiliki pembilang 47 sedangkan penyebutnya 12. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut sehingga bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 47 dibagi 12 adalah 3 sisa 11. Jika dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 3/11 per 12. Jadi 1/4 ditambah 22/3 sama dengan 47 per 12 sama dengan 3/11 per 12. Contoh berikutnya, 3 per 5 dikurang 1 per 10. Cara pertama, bilangan bulatnya kita pisah dengan bilangan bulat, sedangkan pecahannya kita pisah dengan pecahan. Sama dengan 3 dikurang 1 ditambah 3 per 5 dikurang 3 per 10. Karena 5 dan 10 memiliki penyebut yang berbeda sehingga harus disamakan. Sama dengan 2 ditambah 3 dikali 2 per 5 dikali 2 dikurangi 3 per 10. Sama dengan 2 ditambah 6 per 10 dikurangi 3 per 10. Diperoleh hasil akhir 3 per 10. Cara yang kedua kita rubah pecahannya menjadi pecahan biasa. Diperoleh hasil 3 dikali 5 ditambah 3 per 5 dikurang 1 dikali 10 ditambah 3 per 10 sama dengan 18 per 5 dikurang 13 per 10. Karena penyebutnya 5 dan 10 harus disamakan, di mana 5-nya harus dirubah menjadi 10 dengan cara dikali 2. Sama dengan 18 dikali 2 per 5 dikali 2 dikurang 13 per 10. Diperoleh hasil 36 per 10 dikurang 13 per 10. Sama dengan 23 per 10. Karena pembilangnya 23 lebih besar dari penyebutnya 10, maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 23 dibagi 10 sama dengan 2 sisa 3, sehingga bilangan bulatnya adalah 23 per 10. 3 per 5 dikurang 1 per 10 sama dengan 3 per 10 sama dengan 3 per 10.
Pecahan 12,45 ditambah 4,712 kita susun ke bawah dengan cara diluruskan komanya. Jadinya seperti ini, jadi 12,45 ditambah 4,712. Bisa kita hitung seperti menambahkan pecahan bulat biasa. Jadi 2 ditambah 0 adalah 2, 5 ditambah 1, 6, 4 ditambah 7, 11, sehingga puluhannya kita simpan di atas 2. Yang di bawah hanya satunya saja. 1 ditambah 2 ditambah 4 adalah 7, 1 ditambah 0 adalah 1. Jadi 12,45 ditambah 4,712 sama dengan 17,162. Contoh berikutnya, 5,64 dikurangi 0,71. Seperti pengurangan biasa, kita susun ke bawah. Kita luruskan komanya. Setelah kita susun ke bawah, hasilnya seperti ini. 4 dikurang 1, 3. 6 tidak bisa dikurang 7, sehingga harus meminjam angka di depannya. 5 dipinjam 1 berubah menjadi 4, sedangkan 6 karena meminjam puluhan jadi 16. 16 dikurangi 7 sama dengan 9, sedangkan 4 dikurangi 0 hasilnya adalah 4. Jadi 5,64 dikurangi 0,71 sama dengan 4,93. Materi selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan penjumlahan dan pengurangan pecahan akan sering kita jumpai. Contoh, ibu membeli 1/1/2 kg telur dan 2/1/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Dari permasalahan itu dapat kita ketahui belanjaan semuanya bisa kita hitung dengan cara penjumlahan pecahan. Jadi operasi hitungnya jadi 1/1/2 ditambah 2/1/4. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Yang kedua merubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa semuanya. Setelah dirubah menjadi pecahan biasa, jadi 3/2 ditambah 9/4. Karena memiliki penyebut yang berbeda, sehingga penyebutnya harus disamakan. 2 bisa dirubah menjadi 4 dengan cara dikali 2. Jadi 3 dikali 2 per 2 dikali 2 ditambah 9/4. Diperoleh hasil 6/4 ditambah 9/4, sehingga diperoleh hasil 3/4 kilogram. Cukup sekian materi hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.